Baik, tadi saya dan teman-teman saya, yaitu kelompok 4, telah melakukan Zoom meeting untuk membahas materi perkuliahan pertemuan kedua kimia analitik. Di sini kami mencari jurnal dan permasalahan yang akan kami bahas untuk materi dasar-dasar kimia analitik pada AI Copilot. Dengan judul jurnal yaitu Uji Kalibrasi atau Ketidakpastian Pengukuran Neraca Analitik di Laboratorium Biologi FMIPA UNES. Dan untuk permasalahan yang diambil ada pada halaman 153, yaitu pengujian histeriris bertujuan untuk mengetahui keterbatasan dari alat ukur yang dikalibrasi, atau lebih tepatnya, mengapa pengujian histeriris perlu dilakukan untuk mengetahui keterbatasan presisi timbangan. Untuk jurnal solusi, saya ambil pada ChatGPT, yaitu pada Chat- pada ChatGPT yang dan sebelumnya saya akan terjemahkan terlebih dahulu ke bahasa Indonesia. Untuk jurnal solusinya yaitu analisis kesalahan kembali ke nol setelah beban pertama sel beban. Kesalahan kembali ke nol dari sel beban regangan resistensi paling jelas dalam proses pengambilan nol pertama selama bongkar muat. Untuk peningkatan akurasi sel beban, perlu untuk mengetahui penyebab kesalahan, pengaruh suhu, bahan, dan cangkir las dianalisis dalam makalah ini. Disimpulkan bahwa histeriris adalah faktor utama yang mempengaruhi kesalahan pengambilan ke nol setelah beban pertama. Hubungan antara histerisis dan kesalahan pengambilan nol setelah beban pertama diperoleh oleh algoritma pemasangan data. Metode untuk memperbaiki kesalahan pengambilan nol setelah beban pertama diusulkan. Selanjutnya, dalam pengguna dalam penggunaan dan penelitian, sensor regangan resistensi dapat mengalami kesalahan kembali ke nol setelah pemuatan pertama. Fenomena ini disebabkan oleh histeresis sistem sensor setelah dipelajari. Histeresis adalah fenomena kompleks dengan berbagai penyebab. Meiha et al. Mengusulkan bahwa histeresis dapat disebabkan oleh sifat material, dan Berry et al. Mengusulkan bahwa itu juga dapat disebabkan oleh mekanisme atau faktor lain. Untuk memecahkan masalah yang disebabkan oleh histeresis sensor, para peneliti telah mengusulkan berbagai teknik kompensasi histeresis. Teknik-teknik ini dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok utama, metode kompensasi berbasis model dan metode kompensasi berbasis data. Di bawah metode kompensasi berbasis model, model matematika digunakan untuk menggambar karakteristik histeresis sensor, dan kompensasi dilakukan berdasarkan model. Model umum termasuk model Prandtl, Islinski, model presage terbalik, dan sebagainya. Metode kompensasi berbasis data di sisi lain tidak memerlukan pemodelan sensor yang terperinci, sementara mereka mengkompensasi kesalahan berdasarkan data pengukuran aktual.